Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat untuk menolong setiap saudara supaya konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena orang yang ingin mengalami janji-janji firman Tuhan dituntut untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya saudara, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan Harian ini, yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, di satu daerah yang sangat indah namanya Landak Rivers, sedang menemani tim ke tempat ini untuk merefresh mereka. Dan dari tempat ini saya memberikan renungan kepada saudara dengan harapan saudara dikuatkan menghadapi segala tantangan persoalan dalam kehidupan saudara dan tidak tawar hati saudara. Saudara, saya pikir semua orang akan setuju bahwa tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang akan terlepas dari persoalan, masalah, dan penderitaan. Yang menjadi masalahnya saudara bukan persoalan, penderitaan, atau masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana kita menghadapinya. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah bagaimana kita kuat menghadapi masalah dan persoalan, supaya kita tidak tawar hati dalam kita menghadapi masalah dan persoalan hidup kita. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua masih dalam topik bagaimana kuat menghadapi segala tantangan, sehingga kita tidak tawar hati menghadapi tantangan persoalan hidup kita. Saudara rindu, saudara kuat dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan hidup saudara? Dengarkan terus renungan ini saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang
yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua masih dalam topik tidak tawar hati dalam menghadapi masalah dan persoalan hidup. Saudara, di video pertama kita sudah belajar bahwa teks yang menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik untuk menjadi pribadi yang kuat dan tidak tawar hati dalam menghadapi masalah persoalan hidup adalah dari 2 Korintus pasal yang keempat mulai ayat 16 sampai 18. Di mana di video pertama kita sudah belajar konteks dari ayat ini adalah Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus supaya tidak tawar hati menghadapi segala persoalan, segala tantangan, segala penderitaan. Dan Paulus membuat dirinya sendiri menjadi contoh dalam menghadapi masalah dan persoalan. Di mana kita sudah lihat di ayat yang ke-16. Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi Paulus mengalami dalam perjalanan kerohaniannya, perjalanan pelayanan dalam kehidupannya, dia mengalami banyak persoalan, banyak tantangan, banyak rintangan yang mengakibatkan penderitaan. Dan dalam menghadapi penderitaan itu, Paulus berkata bahwa manusia lahiriah kami semakin merosot. Artinya ada efek, ada dampak dari persoalan penderitaan itu. Tetapi hal yang ditegaskan oleh Paulus yang kita perlu belajar bersama adalah sebab itu kami tidak tawar hati, kata Paulus. Jadi sekali lagi, yang paling kita butuhkan sebenarnya adalah kekuatan batin kita. Kekuatan hati kita dalam menghadapi masalah persoalan, dalam menghadapi penderitaan hidup. Karena penderitaan adalah hal yang semua orang pasti akan mengalami. Tidak ada orang yang bisa bebas dari masalah persoalan hidup dalam sepanjang hidupnya. Di dalam perjalanan hidup kita akan ada terus persoalan, akan ada masalah dalam kita menjalani kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita kuat? Apakah kita sanggup menghadapi masalah persoalan kita atau tidak? Dan untuk kita kuat, untuk kita sanggup, yang paling kita butuhkan adalah kekuatan hati dalam menghadapinya. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus di sini, bahwa kami tidak tawar hati.
Nah, di video pertama kita sudah belajar, saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus sehingga sekalipun ada banyak tantangan. Sebenarnya kalimat Paulus, tetapi meskipun lahiriah batinnya kami makin merosot, mau menggambarkan bahwa banyak tantangan yang dia hadapi. Dia seringkali dipenjara, dia seringkali dianiaya dalam memberitakan firman Tuhan, seringkali mengalami kekurangan, terlantar dan sebagainya. Dan dia berkata, dia ungkapkan persoalan-persoalan yang dia hadapi itu sebagai meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun dia tegaskan kami tidak tawar hati. Nah, apa yang telah dia lakukan? Itu yang sudah kita pelajari. Hal pertama yang dilakukan oleh Paulus, yang sudah kita pelajari di video pertama adalah, Paulus berkata, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Paulus yang sama-sama kita sudah belajar adalah, Paulus membaharui manusia batiniahnya. Paulus membaharui hatinya dari sehari ke sehari. Itu hal yang harus dan wajib kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita mengalami kekuatan rohani dalam menghadapi segala masalah tantangan hidup kita, saudara. Untuk kita kuat menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Dari sehari ke sehari, baharuilah iman kerohanian, saudara. Itu hal yang pertama. Dan hal kedua, apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus berkata, ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi ada hal kedua yang dipegang oleh Paulus dalam prinsipnya, dalam dia menghadapi tantangan itu. Ada hal yang dia sadari adalah bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini kami hadapi, itu mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Ada beberapa hal yang saya ingin kita renungkan dari kalimat Paulus ini. Dia berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Jadi Paulus, sekalipun sebenarnya begitu banyak penderitaan yang bisa kita lihat dalam perjalanan pelayanan Paulus, tetapi dibandingkan dengan apa yang akan diterima, bandingkan dengan apa hasil dari penderitaan itu, apa akibat, apa upah dari penderitaan itu, saudara, maka Paulus menegaskan bahwa itu hanya penderitaan ringan, tapi apa yang akan dihasilkan itu melebihi dari segala-galanya. Jadi mengerjakan kemuliaan yang melebihi segala-galanya, kata Paulus. Nah, yang saya ingin kita lihat bersama ke dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin saat ini, saudara sedang menghadapi satu masalah. Ada persoalan, ada penderitaan yang sedang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, saudara, penderitaan yang sedang saudara hadapi saat ini, apakah penderitaan yang akan menghasilkan kebaikan ke depan atau tidak? Jangan-jangan hari ini saudara menghadapi penderitaan karena masalah dan persoalan, karena kesalahan yang saudara kerjakan sendiri. Memang kita tidak bisa ubah masa lalu. Artinya mungkin hari ini saudara menderita karena kesalahan masa lalu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kalau orang tidak sadar bahwa penderitaan yang dia hadapi saat ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri, maka dia akan terus jatuh bangun dalam masalah yang sama. Dan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Artinya apa, saudara? Bahwa biarlah tantangan masalah yang kita hadapi itu adalah tantangan masalah yang bisa mengerjakan sesuatu yang berdampak besar ke depan. Apa itu, saudara? Artinya masalah-masalah yang bukan kita cari karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi kalau misalnya dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita berusaha, dalam kita berbisnis, kita lakukan dengan cara yang baik, kita kerjakan dengan tulus, kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan jujur. Tapi itu pun ada masalah, tantangan, ada kesulitan, ada proses yang panjang yang harus kita hadapi. Ada penderitaan dalam prosesnya yang harus kita hadapi. Saudara, jangan tawar hati dalam menghadapi itu. Kuatkan manusia batinnya, saudara, dari sehari ke sehari. Dan sadarilah bahwa itu bisa menghasilkan dampak yang baik dalam kehidupan saudara ke depan. Tapi kalau penderitaan saudara itu karena kesalahan yang memang saudara lakukan sendiri,
kesalahan yang memang saudara kerjakan dan tidak bisa berdampak apa-apa ke depan, mungkin hal pertama yang perlu saudara kerjakan adalah mengubah hidup saudara untuk mengerjakan hal-hal yang berdampak. Supaya jangan sampai kita dalam hidup ini mengerjakan yang gak berguna, tapi masalah yang ditimbulkan besar. Itu yang menyedihkan saudara. Jika dalam hidup saudara, saudara mengerjakan hal-hal yang tidak berguna, lalu kemudian hal-hal tidak berguna itu menimbulkan masalah besar dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara mengerjakan hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang bisa berdampak ke depan, saudara berusaha, saudara bekerja, saudara mengerjakan sesuatu yang berdampak bagi kehidupan orang lain, saudara menolong orang lain, saudara melakukan pekerjaan Tuhan, dan sebagainya, saudara berbisnis yang benar, dan sebagainya. Dan kemudian dalam prosesnya, saudara harus menghadapi penderitaan, masalah, dan persoalan. Jangan tawar hati, saudara. Paulus berkata, ini hanya penderitaan ringan dibandingkan nanti dengan kemuliaan yang bisa terjadi dari hasil penderitaan ringan yang sekarang kita hadapi. Segala sesuatu itu butuh proses, saudara. Segala sesuatu itu butuh proses. Dan apa yang kita raih melalui proses itu jauh lebih kuat dari apa yang orang dapatkan dengan seketika. Saya tahu cerita-cerita orang yang tiba-tiba jadi orang kaya, tapi tidak lama setelah itu jadi orang miskin. Kenapa, saudara? Karena dia tidak menerima itu melalui proses, sehingga tidak ada kematangan untuk menerima itu. Malah, saudara, yang lebih menyedihkan lagi, ada orang-orang yang berjuang keras, sebenarnya meraih satu kesuksesan, dan dengan cepat dia bisa sukses, tapi karena pribadinya tidak matang, sehingga ketika menjadi orang sukses, kesuksesan itu juga lah yang akhirnya menghancurkan kehidupannya. Jadi kalau hari ini saudara menghadapi masalah, menghadapi proses, menghadapi tantangan, jangan tawar hati, saudara. Karena apa yang bisa dihasilkan dari proses ini, itu bisa berdampak besar, dan saudara juga menjadi pribadi yang matang. Nah, itu sebabnya yang perlu kita lakukan kembali, hal yang pertama adalah baharui kekuatan rohani, kekuatan batiniah saudara dari sehari ke sehari. Dan kemudian pahami, saudara, sekalipun hari ini menderita, kalau saudara paham bahwa apa yang saudara alami hari ini itu bisa menghasilkan sesuatu yang mulia di depan, saudara akan tetap kuat menghadapinya. Itu yang disebutkan oleh Paulus di sini, itu yang ditegaskan oleh Paulus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi ada sesuatu yang mulia yang kalau dibandingkan dengan penderitaan sekarang, itu jauh lebih mulia, itu jauh lebih besar. Itu sebabnya Paulus berkata, ini penderitaan ringan, padahal dia tidak sedang menghadapi penderitaan ringan, saudara. Tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang akan dihasilkan, ini hanya penderitaan ringan. Jadi sebenarnya kalau demikian, saudara, semakin berat prosesnya, maka hasilnya juga akan semakin besar. Semakin sulit prosesnya, hasilnya akan semakin besar. Karena kalau dibandingkan nanti prosesnya dengan hasilnya, prosesnya ini akan menjadi hal yang ringan, hal menjadi kecil. Jadi kalau hari ini ada proses yang begitu berat menuju keberhasilan, menuju kesuksesan ke depan, menuju sesuatu yang mulia di depan, begitu beratnya, maka sebenarnya keberhasilan, kesuksesan, kemuliaan yang akan kita peroleh di depan, itu jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi, proses yang kita hadapi saat ini, saudara. Itu sebabnya, kembali saya mau menegaskan, saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi tantangan dan persoalan hidup? Apakah saat ini saudara sedang menghadapi kesulitan dalam kehidupan saudara, penderitaan dalam hidup saudara? Hal pertama yang saya mau saudara koreksi adalah, apa penyebab dari masalah dan persoalan kehidupan saudara? Apakah masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi itu terjadi karena saudara sedang mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berarti, sedang memperjuangkan untuk saudara menjadi pribadi yang sukses dan sebagainya? Ataukah penderitaan saudara itu karena saudara mengerjakan hal-hal nggak berguna, yang menghasilkan masalah, saudara mengerjakan dosa, kesalahan dan sebagainya, yang menghasilkan masalah?
Kalau itu yang terjadi, kalau saudara mengalami masalah karena kesalahan, saudara hidup dalam dosa, saudara mencari masalah, segeralah berubah, saudara. Segeralah berubah sebelum hidup saudara sia-sia. Tapi kalau hari ini saudara sedang menderita karena saudara sedang melakukan hal yang baik, mungkin saudara sedang berusaha, mungkin saudara sedang berjuang, saudara melayani Tuhan, mungkin saudara sedang mengerjakan sesuatu yang berdampak bagi kehidupan orang lain, dan saudara mengalami penderitaan. Bahkan mungkin ketika saudara mengerjakan hal yang baik, orang meresponnya tidak baik. Saudara menolong orang lain, mungkin orang meresponnya tidak baik. Mari sadari bahwa apa yang kita kerjakan hari ini, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi hari ini, itu akan berdampak kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya di depan. Dan nilainya jauh lebih tinggi daripada semua kesulitan yang kita hadapi hari ini. Tetap maju, saudara. Itu sebabnya, saudara, Paulus berkata, sekalipun manusia lahiriah kami makin merosot dalam menghadapi masalah tantangan dalam pelayanannya, dan mungkin dalam menghadapi masalah dan persoalan yang saudara hadapi ada efek dampak bagi manusia lahiriah saudara, tetapi Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Itu yang harus kita kuatkan, saudara. Hati kita dan batin kita kuat. Kami tidak tawar hati. Dan apa yang dilakukan Paulus? Sekali lagi, hal pertama yang dia lakukan, dia baharui iman kerohaniannya dari sehari ke sehari. Baharui iman saudara, baharui kerohanian saudara hari demi hari, dan sadarilah, apapun proses yang saudara hadapi hari ini, yang saudara sedang jalani hari ini, sadarilah, kalau itu hal-hal yang baik, terus maju, jangan tawar hati. Karena di depan, itu akan menghasilkan kemuliaan yang nilainya jauh lebih tinggi dari semua penderitaan dan persoalan yang saudara hadapi hari ini. Puji Tuhan, saudara, tetap kuat, jangan tawar hati. Baharui manusia batinnya saudara dari hari ke sehari. Gunakan renungan ini setiap hari dengan konsisten menjadi renungan pribadi saudara, menjadi renungan harian saudara. Dan kemudian sadari, apapun proses yang saudara alami hari ini, kalau proses itu adalah sesuatu yang saudara kerjakan untuk mencapai sesuatu yang mulia di depan, terus maju. Berapa sulit pun itu, terus maju. Karena semakin sulit, semakin berat prosesnya, akan semakin besar kemuliaan yang akan kita hasilkan di depan, yang akan kita peroleh di depan. Puji Tuhan, saudara, tetap kuat. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat firman-Mu. Bahwa di dalam kehidupan kami, dalam kesulitan-kesulitan yang kami alami, persoalan penderitaan, kami harus mengoreksi diri. Persoalan apa? Apa menyebabkan persoalan itu? Apakah kesalahan? Apakah kelalaian kami? Ataukah karena memang kami sedang melakukan yang baik, mengerjakan yang baik? Kalau itu karena masalah persoalan kami, waktunya kami berubah. Tapi kalau itu karena kami mengerjakan yang baik, kami berusaha, kami bekerja keras, kami berjuang keras, dan ada tantangan persoalan, hari ini kami dikuatkan untuk tidak tawar hati. Karena kami sadar bahwa apa yang kami kerjakan hari ini akan menghasilkan sesuatu yang besar di depan. Kami akan tetap kuat, tidak tawar hati. Itu sebabnya kami mau baharui kerohanian kami dari sehari ke sehari. Dan kami mau tetap kuat menyadari bahwa persoalan, proses yang kami akan jalani hari ini menghasilkan kemuliaan yang besar di depan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.